It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aira Anggraini. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini kita akan belajar mengenai akses list atau ACL. Akses list ini memblokir atau mengizinkan paket yang diizinkan. Nah, akses list ini sama seperti firewall. Nah, di sini agar teman-teman lebih paham mengenai akses list, kita akan belajar mengenai sebuah kasus. Namun, sebelum itu kita akan membuat sebuah topologinya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat sebuah topologi menggunakan dua buah router. Lalu kita menggunakan dua buah PC juga. Setelah itu kita menggunakan 6 PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita juga menggunakan server 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita hubungkan setiap device-nya, kita hubungkan. Dan nanti PC ini kita akan dibagi menjadi 3 VLAN. Ini kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita hubungkan, kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita buat IP-nya terlebih dahulu 192.168.10.0/24. Lalu di sini 192.168.20.0/24. Lalu di sini 192.168.30.0/24. Untuk servernya yaitu 192.168.40.0/24. Nah, untuk routernya 10.10.10.1/24 dan 10.10.10.2/24. Di sini kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita di sini langsung masuk ke routernya, lalu masuk CLI, lalu N, interface FA, interface gig 0/0, lalu SH, IP address 10.1.255.255.0, exit, interface gig 0/1, no shutdown. Setelah itu kita masukkan interface gig 0/1.10. Lalu kita masukkan encapsulation.iq 10, masukkan IP address 192.168.10.1.2555.255.0. Kita exit, lalu kita masukkan interface gig 0/1.20. Kita masukkan encapsulation, lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/1.30. Kita masukkan encapsulation-nya, kita masukkan IP address-nya. Exit. Lalu setelah itu kita masuk ke IP DHCP full VLAN 10. Kita masukkan network-nya 108.10.0. Lalu kita masukkan sebentar, network.
Lalu setelah itu kita masukkan IP, kita masukkan default main router 92168.1.10.1. Lalu kita masukkan default, kita masukkan DNS server, kita masukkan 888. Kita masuk ke VLAN 20, lalu kita masuk ke default networknya, kita ganti menjadi 20, kita masukkan default routernya, kita menjadi 20, lalu kita masukkan DNS servernya, kita exit, kita masuk ke IP DHCP full VLAN 30, lalu kita masuk ke networknya yaitu 30, kita masuk ke routernya jadi 30, lalu kita masukkan DNS servernya, exit, lalu kita masuk ke switch 1, masuk ke CLI and connect, lalu kita masukkan VLAN 10, exit, VLAN 20, exit, setelah itu kita masukkan interface-nya, FA-nya, kita masuk ke interface FA range FA 0/2 sampai 3, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10, exit, lalu kita masukkan interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, lalu kita masukkan interface range FA 0/6 sampai 7, kita masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, lalu sudah. Setelah itu kita masuk ke PC-nya terlebih dahulu, kita config, kita ke desktop, lalu kita ganti menjadi DHCP. Sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita interface FA 0/1, switch port mode RAM. Setelah itu kita ini, lalu kita masukkan ke interface. Ini sudah masuk ya teman-teman, sudah successful. Lalu ini juga sudah successful. Lalu kita masuk ke PC 2 desktop, IP configuration kita ganti menjadi DHCP. Ini juga sudah successful. Desktop IP configuration kita ganti menjadi DHCP. Kalau ini sudah successful, kalau ke PC 5 desktop IP configuration ganti menjadi DHCP. Dan ini juga sudah successful. Lalu kita ke PC 4, kita desktop IP configuration kita masukkan DHCP. Ini juga sudah successful.
kita masukkan ke router 3. Kita ke CLI lalu n conv n terlebih dahulu conv lalu ke interface gig 0 no shutdown, masukkan IP address 10.10.10.255.255.0 exit. Interface gig 0/1 no shutdown. Ini langsung kita buat lagi interface IP address 192.168.40.1 exit. Lalu kita masukkan IP DHCP pool server. Lalu kita masukkan networknya 192.168.40.0 lalu kita masuk ke default router 192.168.40.1 lalu kita masukkan DNS servernya 888. Lalu sudah, kita masuk ke servernya, terus install lalu IP configuration lalu masuk ke DHCP. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita masuk ke servernya kembali. Ini sudah, dan ini juga kita masuk ke servernya. Nah, sudah. Lalu ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini kita akan meroutingkan terlebih dahulu menggunakan dynamic routing OSPF. Ini kita masuk ke router terlebih dahulu, lalu kita masukkan router OSPF 1, lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0.000.255 area 0. Lalu kita masukkan networknya lagi 20, kita masukkan networknya lagi yaitu 30. Lalu kita masukkan network 10.10.10.0.000.255 area 0. Lalu exit. Lalu setelah itu kita masuk ke router yang kedua, router OSPF 1. Kita masukkan networknya 192.168.40.0.000.255 area 0. Networknya 10.10.10.000.000.255 area 0. Lalu kita masuk ke SHIP. Kita masuk ke SHIP root. Ini sebentar, kita coba cek kembali apakah ada yang salah. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba cek di sini. Nah, di sini juga sudah ada untuk panelnya. Nah, kita coba komunikasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Ini juga sudah berhasil.
dan ini juga sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasinya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi access list. Nah, teman-teman harusnya tahu access list itu seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya, bahwasanya access list itu artinya memblokir atau mengizinkan paket yang diizinkan, atau access list ini sama seperti dengan firewall. Nah, contohnya saja, misal PC 5 ingin mengirimkan paket ke server 2. Nah, itu akan diblokir. Di sini kita akan belajar dengan menggunakan sebuah kasus, yaitu contoh kasusnya VLAN 30 ingin memblokir, akan diblokir ke server 2. Nah, nanti kita akan men-setting agar VLAN 30 ini terblokir di server 2. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya access list itu ada dua jenis, yaitu standar dan extended. Jadi access list itu ada dua tipe, yaitu standar dan extended. Nah, ketika kita akan memblokir, maka kita masuk terlebih dahulu ke router 3 and config. Kenapa kita masuk ke router 3? Karena yang akan diblokir yaitu di VLAN. Nah, sedangkan di VLAN itu terhubung ke router 1. Kalau misal kita memblokirnya langsung di router 1, maka artinya ini tidak akan bisa berjalan terlebih dahulu ke router 2, sedangkan server ini terhubung dengan router 2. Nah, agar kalian bisa lebih paham, maka kalian tonton sampai akhir ya videonya. Nah, di sini kita masukkan ke CLI, lalu kita masuk ke access list. Kita masuk ke access list, kita tanda tanya. Nah, di sini ada dua, yaitu standar dan extended. Untuk standar itu 1 sampai 99 dan extended itu 100 sampai 199. Nah, di sini karena kita akan mencobanya menggunakan standar, maka di sini kita coba ketikkan 1, lalu kita spasi lagi dan kita tanda tanya. Di sini ada 3, deny, permit, dan remark. Nah, untuk deny dan permit ini yang lebih sering digunakan. Untuk deny itu artinya untuk memblokir paket, sedangkan permit itu artinya untuk mengizinkan paket. Nah, karena di sini contoh kasusnya itu VLAN 30 akan diblokir ke server 2, maka di sini kita menggunakan deny. Nah, kita tanda tanya lagi. Selanjutnya itu ada 3, host, ANI, dan RPCT. Untuk host ini artinya ketika kita memasukkan IP hostnya, misal saja kita di sini memasukkan IP-nya PC 4 yaitu 192.168.30. Sebentar, ini kita cek dulu IP-nya 30.3, maka artinya yang akan diblokir hanya untuk PC 4 saja atau hanya satu PC saja. Nah, untuk ini itu artinya semua device yang ada di sini akan terblokir. Sedangkan untuk RPCT itu artinya hanya network saja. Misal saja kita memasukkan networknya VLAN 30, maka VLAN 30 akan terblokir. Nah, karena di sini di contoh kasus yang sudah kita buat tadi yaitu VLAN 30, maka artinya kita memasukkan yang RPCT. Kita masukkan 192.168.30.0, lalu kita tanya, lalu kita memasukkan build cartridge-nya yaitu 000255, lalu kita enter. Nah, setelah sudah selesai, artinya ini sudah selesai dalam konfigurasinya. Kita masuk ke to show access list. Nah, di sini akan ada 10 deny, 192.168.30.0 yang terblokir dan dulu kariknya. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini itu belum terdefinisikan atau belum lebih dijelaskan secara rinci bahwasanya 192.168.30.0 ini akan diblokir di mana, maka artinya ini semuanya akan kena blokir karena kita di sini menggunakan deny atau memblokir. Nah, agar ini bisa mengetahui bahwasanya hanya VLAN 30 saja yang terblokir, kita masuk lagi ke sini yaitu access list. Kita ganti menjadi ANI. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, sebelum ANI itu kita masukkan kembali permit karena di sini artinya kita akan mengizinkan semuanya kecuali di VLAN 30 ini. Lalu enter. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba PC 4 ke
ini juga masih sukses. Ini violet, kita cek lagi dan itu juga masih successful. Nah, karena ini belum selesai ya konfigurasinya. Nah, tadi kita memblokir itu di router 2, sedangkan di sini itu kita menanam blokirannya itu di sini. Nah, di sini kita akan di router 2 ini akan ada dua, yaitu yang namanya ini akan ada direction. Direction itu ada dua, yaitu in dan out. Karena semisal saja PC4 akan mengirimkan paket maka ke switch akan ke router, dan router akan masuk ke gig interface gig 0/0. Nah, ini artinya masuk. Artinya gig 0/0 itu artinya masuk, dan dari router akan mengeluarkan dari gig 0/1. Artinya gig 0/1 ini artinya out. Nah, di sini kita masukkan, kita akan memblokir di gig 0/1 ini atau di outnya. Kita masuk ke interface gig 0/1. Kita masuk ke IP access group 1. Ini sama dengan access listnya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita datanya. Di sini akan ada dua, in dan out. Karena kita akan menggunakan out, yaitu gig 0/1. Kita ketikkan out datanya. Nah, untuk ketika muncul CRI-nya artinya ini sudah selesai konfigurasinya. Kita enter saja. Lalu setelah itu kita bisa cek to show access list. Di sini kita bisa cek. Ini untuk PC3 berhasil karena PC3 ini belum kena blokir. Nah, ini untuk PC4 tidak bisa. Kita coba cek lagi, tidak bisa karena ini di VLAN 30 ini sudah kena blokir. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk PC yang lainnya selain VLAN 30 itu akan masih bisa terkoneksi. Nah, ini kan PC0 ke server 1, PC0 itu masuk ke VLAN 10, ini masih bisa successful. Nah, namun visual ini hanya untuk server 2 saja. Namun di sini ternyata semua server ini ketika VLAN 30 ingin mengirimkan paket akan kena blokir. Nah, jadi kita akan membahas di video selanjutnya. Jadi di sini kita akan mencoba konfigurasi direction ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita di sini kan tadi sudah membuat atau sudah menanamkan directionnya itu atau pemblokirannya itu di gig 0/1. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti ke gig 0/0. Namun sebelum itu untuk gig 0/1 ketika kita ingin mengirimkan paket dari PC3 ke router ini akan berhasil atau successful karena untuk out itu hanya akan diblokir hanya bagian ini saja, bagian routernya tidak, karena jadi gig 0/1 ke bawahnya atau ke interface selanjutnya. Nah, ketika kita memblokir gig 0/0 maka artinya yang akan diblokir itu dari router ke interface selanjutnya. Nah, di sini kita akan coba mengganti. Kita sebelum itu menghapus terlebih dahulu di interface gig 0/1-nya. Kita masukkan IP access group 1 out, lalu kita masukkan kembali ininya menjadi in. Nah, selanjutnya kita coba cek dari PC3 ke router apakah berhasil. Maaf, dari PC4 ke router karena yang kita ganti yaitu VLAN 30. Mohon maaf teman-teman, ini seharusnya kita ini hapus terlebih dahulu, in hapus, lalu kita masukkan interface gig 0/0. Kita masukkan IP access group 1 in, lalu kita coba cek terlebih dahulu
dari PC 4 ke server ini terblokir, dari PC 5 ke router dan ini juga terblokir. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan coba mengganti dari router 1, kita akan tanamkan directionnya yaitu dari router 2 kita akan tanamkan directionnya yaitu ke router 1. Kita hapus terlebih dahulu konfigurasinya. No IP access group in. Kenapa di sini konfigurasi di router yang ini tidak perlu dihapus di bagian ininya? Di bagian ini dikarenakan meskipun ini masih ada ataupun sudah ada akses listnya, namun ketika kita belum menanamkan maka artinya itu tidak mempunyai efek apapun. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke router yang pertama ini nconfig, lalu kita masukkan akses list 192.168.30.000.256. Kita enter. Lalu selanjutnya kita masukkan interface klik 0/0. Sebelum itu kita coba pahami terlebih dahulu bahwasanya ini dari PC 4 mengirimkan ke switch 1 akan mengirimkan ke router. Nah, di sini akan di gig 011 ini artinya masuk atau in, sedangkan gig 0 ini artinya out atau keluar. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 0/1.30 ya teman-teman, 30. Lalu selanjutnya kita masukkan IP access main group 1, lalu ininya yaitu in. Nah, selanjutnya sudah selesai, kita coba konfigurasinya, kita coba kirimkan paket dari PC 4 ke server, ini violet, dari PC 5 ke server, ini juga violet dari PC 5 ke router, violet, dan dari PC 5 ke router yang pertama ini juga violet karena kita tadi menanamkannya di gig 011 atau in, jadi yang terkonfigurasi delaynya yaitu dari router 1 ini sampai ke sini. Jadi seperti itu. Teman-teman, jadi di sini kita akan mencoba menambahkan satu buah kasus lagi, yaitu ketika tadi kita sudah membuat kasus untuk VLAN 30. Dan di sini kita akan mencoba membuat kasus untuk host, yaitu misalkan saja PC 2 ingin memblokir ke server. Nah, di sini hanya host saja ataupun IP host saja. Kita coba cek terlebih dahulu IP-nya itu 192.168.20.2. Lalu kita masukkan ke router 3. Sebelum itu kita di sini hapus terlebih dahulu IP access group 1 in. Lalu kita masuk ke router 3-nya. Di sini kita masuk ke interface satunya. Lalu kita masukkan kita masukkan IP access main group 1 out, lalu enter. Lalu setelah itu kita coba cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah. Nah, ini juga sudah. Nah, setelah itu kita, karena di sini kita akan membuatnya mengenai host, maka kita masuk kembali. Sebelum itu kita masuk kembali ke kita masukkan exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke access main list, lalu masuk ke 1 deny, kita masukkan hostnya 192.168.2.0.025. Kemudian kita tanya-tanya dulu. Oh, ini sudah selesai, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita coba cek apakah sudah bisa terblokir ataukah belum. Ternyata di sini masih successful. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu ke to show access list. Nah, di sini sequence-nya itu masih berurutan. Nah, jadi sequence itu pasti berurutan ya teman-teman, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, karena di sini untuk deny host 192.168.20.2 ini sequence-nya itu 30, maka artinya ini belum bisa. Jadi ini harus di atasnya 20 dan di bawahnya 10. Nah, di sini kita coba hapus terlebih dahulu. Kita masuk
masuk ke IP akses min list standar 1, lalu kita masuk ke 030, lalu kita coba cek terlebih dahulu to show to show akses min list. Nah, di sini sudah hilang. Lalu kita masukkan kembali deny, kita jadi 12 saja, 12 deny host 192.168.20.2. lalu kita coba cek lagi to show run, salah, to show access min list. Nah, di sini sudah ada yaitu 12 deny host 192.168.20.2. Di sini kita coba komunikasikan apakah sudah berhasil terblokir atau belum. Nah, ini sudah terblokir teman-teman. Ini PC 2 itu yang tadi kita konfigurasikan. Nah, ini PC 3 yang masih satu pilihan tapi belum kita konfigurasikan apakah berhasil atau tidak. Ternyata berhasil. Nah, di sini kita coba cek kembali ke server 1 dan juga ini tidak berhasil. Nah, jadi seperti itu konfigurasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.